Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran untuk mata kuliah manajemen pemasaran, dan pada kali ini akan membahas tentang wawasan perusahaan terhadap pasar, atau istilah dalam pemasarannya adalah konsep pemasaran. Seperti kita tahu bahwa manajemen pemasaran itu kan merupakan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan pertukaran dalam pasar yang dituju. Nah, filosofi mana yang mendasari usaha tersebut? Bagaimana perusahaan menetapkan bobot pada kepentingan organisasi, pelanggan, dan masyarakat? Dan hal itu seringkali saling bertentangan, sehingga kegiatan pemasaran itu harus didasari pada filosofi yang matang antara bobot tadi, kepentingan organisasi, pelanggan, dan masyarakat. Nah, ini ada yang dimaksud dengan konsep pemasaran itu adalah tadi wawasan perusahaan terhadap pasar, sehingga hal itu mendasari cara perusahaan atau cara organisasi melakukan kegiatan pemasarannya. Ada 5 konsep pemasaran, yakni konsep berwawasan produksi, konsep berwawasan produk, konsep berwawasan menjual, konsep berwawasan pemasaran, dan yang terakhir adalah konsep berwawasan pemasaran bermasyarakat, di mana masing-masing konsep ini dia melakukan kegiatannya dengan cara yang beda. Yang pertama adalah konsep berwawasan produksi. Jadi dalam konsep berwawasan produksi ini, perusahaan menganggap bahwa konsumen akan memilih produk yang mudah didapat dan murah harganya. Sehingga dengan anggapan seperti ini, perusahaan itu akan memusatkan perhatiannya dalam rangka untuk mencapai efisiensi produksi yang tinggi serta cakupan distribusi yang luas atau pasar yang luas. Jadi orientasinya adalah bagaimana memproduksi sebanyak-banyaknya sehingga bisa dijual di pasar yang seluas-luasnya. Nah, konsep ini itu akan bisa berjalan dalam 2 situasi. Yang pertama adalah apabila permintaan barang melebihi penawarannya. Nah, kalau terjadi situasi seperti ini, konsumen itu akan mendapatkan barang tanpa melihat detail barangnya. Dan di sisi lain, produsen itu akan memusatkan pada peningkatan produksi karena konsumen tidak melihat detail barangnya atau kualitas barang. Kalau kejadiannya atau kondisinya adalah seperti ini. Kemudian yang kedua, terjadi dalam situasi di mana biaya produk tersebut tinggi dan harus diturunkan dengan peningkatan produktivitas dalam rangka untuk memperluas pasar. Nah, perusahaan yang pernah menerapkan konsep ini adalah dulu itu yang dianut adalah Polytron, Goldstar, dan Maspion. Dia adalah contoh penganut konsep berwawasan produksi pada masanya dulu. Jadi ketika perusahaan ini dia memfokuskan atau memprioritaskan pada peningkatan produk, peningkatan produksi, karena permintaan terhadap Polytron terhadap televisi, kemudian Maspion terhadap alat-alat rumah tangga itu begitu tinggi sehingga dia memproduksi sebanyak-banyaknya. Nah, konsep berwawasan produksi itu juga dijalankan oleh organisasi pelayanan ataupun organisasi pemerintah seperti praktek dokter, pelayanan BPJS. Itu dia menerapkan konsep berwawasan produksi. Dan targetnya adalah banyak kasus atau banyak pelayanan yang diberikan atau banyak jasa yang dia berikan diselesaikan dalam satu harinya. Memang banyak kasus yang diselesaikan setiap hari, namun manajemen dengan konsep berwawasan produksi ini sering dianggap tidak ramah dan pelayanannya kurang memuaskan. Itu kalau kita amati seperti itu.
Kemudian yang kedua adalah konsep perluasan produk. Jadi kalau tadi konsep perluasan produksi, kemudian ini tanpa kata, tanpa akhiransi, konsep perluasan produk. Dengan konsep perluasan produk ini, perusahaan menganggap bahwa konsumen itu akan memilih produk yang menawarkan mutu, kinerja terbaik, atau hal-hal inovatif lainnya. Nah, dengan anggapan seperti ini, perusahaan itu akan memusatkan perhatiannya untuk membuat produk yang lebih baik dan terus menyempurnakannya. Nah, dengan pusat perhatian seperti ini, perusahaan itu menganggap bahwa pembeli itu menyukai produk yang baik. Jadi, seorang pemasar atau manajer itu akan sangat menyukai pada produknya dan lupa bahwa konsumen itu atau pasar itu tidak punya perasaan seperti itu. Konsep seperti ini itu bisa mengarahkan perusahaan atau manajer itu pada satu kondisi yang namanya miopia pemasaran. Jadi kalau dalam pemasaran ada satu konsep, yakni miopia pemasaran itu adalah satu kondisi atau satu keadaan di mana perusahaan itu melihat ke dalam perusahaan. Jadi dia fokus pada perusahaan. Padahal seharusnya yang benar itu adalah perusahaan harusnya melihat keluar, melihat pada konsumennya. Nah, ini kalau dalam istilah lainnya miopia pemasaran itu adalah ragu pemasaran. Jadi dia fokus pada produknya, memperbaiki terus tanpa melihat apakah produk itu sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Nah, akibat dari miopia pemasaran itu adalah apabila produk itu dilempar ke pasaran bisa mengakibatkan atau bisa terjadi situasi di mana produk tersebut adalah tidak laku atau produk gagal. Jadi konsep miopia pemasaran itu seperti ini. Kalau dalam kereta api itu kan yang dibutuhkan sebenarnya kan bukan kereta apinya, tapi jasa transportasinya. Sehingga kalau jasa transportasi yang diperhatikan, kereta api tidak boleh mengabaikan perusahaan lain atau institusi lain yang juga menawarkan jasa transportasi, ke penerbangan atau bis. Kemudian juga kantor pos merasa sudah menawarkan produk yang tepat, jasa pengiriman. Akhirnya dengan konsep yang hanya seperti ini, kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain, di mana mereka memberikan penawaran yang lebih baik, ataupun juga selera masyarakat atau kecenderungan masyarakat atau perilaku masyarakat itu juga sudah bergeser. Tidak butuh lagi jasa pengiriman seperti kantor pos. Kemudian yang berikutnya adalah konsep perluasan penjualan atau konsep perluasan penjualan. Konsep ini didasarkan pada anggapan dari perusahaan bahwa kalau konsumen dibiarkan saja, maka konsumen tidak akan membeli dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif. Jadi konsep ini itu didasarkan pada anggapan bahwa konsumen enggan membeli dan harus didorong untuk membeli. Nah, perusahaan tuh punya banyak cara untuk merangsang pembelian dengan cara promosi yang juga jenisnya berbagai macam dan juga dengan penjualan yang lebih efektif. Konsep ini tuh banyak dicari untuk barang yang tidak dicari. Jadi kalau barang yang tidak dicari, dia harus menggunakan konsep ini, karena kalau konsumen dibiarkan begitu saja, maka konsumen tidak akan membeli karena dia memang tidak mencari. Nah, biasanya barang yang tidak dicari itu adalah contohnya adalah asuransi.
istilahnya dalam asuransi itu ada dilakukan penjualan yang agresif. Tapi konsep ini pun juga terjadi pada barang dicari seperti mobil. Anda lihat mungkin begitu ada seorang calon konsumen itu kelihatan senang melihat mobil dengan yang ada di pameran atau yang dijual, maka wiraniaga atau pramaniaga atau penjual itu akan segera menghampiri dari calon konsumen tadi dan memberitahu bahwa ada orang lain juga yang ingin membeli, dan mengharuskan calon konsumen tadi untuk segera memutuskan. Itu adalah konsep pemerasan menjual. Jadi dilakukan penjualan yang pemasaran atau promosi yang agresif. Di samping itu juga partai politik itu akan menawarkan dengan gencar bahwa calonnya adalah calon terbaik, dan si calon berkeliling di daerah pemilihan dengan memberikan bantuan-bantuan, memberikan sambutan-sambutan, dengan memberikan janji-janji dan seterusnya. Nah, kekurangan yang ada pada calon akan ditutupi karena tujuannya adalah untuk menutup penjualan, bukan kepuasan setelah penjualan. Jadi pemasaran yang dilakukan dengan penjualan agresif itu sebenarnya memiliki risiko yang tinggi. Perusahaan membayangkan bahwa konsumen yang berhasil dibujuk akhirnya melakukan pembelian itu akan menyukai produknya, dan mereka mengira bahwa kalau mereka tidak puas, mereka tidak akan menjelek-jelekannya, padahal anggapan seperti ini adalah salah. Nah, sekali konsumen itu kecewa, maka dia akan melakukan promosi yang negatif. Itu untuk konsep berwawasan menjual. Kemudian berikutnya adalah konsep berwawasan pemasaran. Jadi dalam konsep berwawasan pemasaran itu perusahaan mempunyai anggapan atau mempunyai pola pemikiran bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi itu terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada saingannya. Jadi dalam konsep berwawasan pemasaran itu bersandar pada 4 pilar. Pilar pertama itu adalah pasar sasaran. Jadi pasar sasaran maksudnya adalah konsumen yang dituju atau konsumen yang menjadi target. Kemudian yang kedua kebutuhan pelanggan atau kebutuhan konsumen. Kemudian yang ketiga pemasaran yang terkoordinir. Yang keempat adalah keuntungan. Jadi konsep perwawasan pemasaran itu dia menyeimbangkan antara keuntungan dengan kepuasan pelanggan. Jadi keuntungan perusahaan dan kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah konsep ini tadi bersandar pada pilar tentang pasar sasaran atau konsumen yang dituju. Jadi tidak ada perusahaan, jadi terkait dengan pasar sasaran itu tidak ada perusahaan yang dapat bergerak di semua pasar dan memenuhi semua kebutuhannya. Perusahaan akan berhasil baik apabila mereka atau perusahaan itu memfokuskan pada pasar tertentu atau pasar sasaran tertentu dan menyiapkan program pemasarannya secara baik sesuai dengan keinginan dari pasar tadi. Itu tentang pasar sasaran. Kemudian pilar yang kedua adalah kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan. Jadi cara berpikiran berwawasan pelanggan itu mengharuskan perusahaan itu merumuskan apa yang dibutuhkan oleh konsumen atau apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dari sudut pandang pelanggan. Jadi melihatnya dari sudut pandang pelanggan. Dan hal ini bisa dilakukan dengan melakukan penelitian atau riset pada pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah
pemasaran yang terkoordinir. Pemasaran yang terkoordinir itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bahwa fungsi-fungsi yang ada dalam pemasaran, baik itu penjual atau wiraniaga, kemudian iklan yang dilakukan atau promosi, kemudian riset pemasaran dan lain-lain, itu harus terkoordinir menurut sudut pandang pelanggan. Jadi semua fungsi yang terkait dengan pemasaran itu harus melihatnya dari perspektif pelanggan. Apa yang pelanggan mau, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kedua, fungsi pemasaran harus atau bagian pemasaran harus terkoordinir dengan bagian-bagian yang lainnya dalam perusahaan, misalnya bagian produksi, bagian keuangan, dan seterusnya, atau bagian SDM. Dan hal itu juga menuntut bahwa seluruh bagian yang ada dalam perusahaan atau seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan itu harus menyadari bahwa apapun yang dia lakukan itu berdampak pada kepuasan pelanggan. Itu untuk pilar yang ketiga. Kemudian pilar yang keempat itu adalah keuntungan. Seperti kita tahu bahwa tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan. Kuncinya adalah mencapai keuntungan dengan melakukan pekerjaan sebaik mungkin, sehingga bisnis yang dilakukan adalah menciptakan pelanggan yang menguntungkan dengan memberikan pelayanan atau pekerjaan yang sebaik mungkin. Ini perbedaan dari konsep penjualan dan konsep pemasaran. Jadi dimulai, ini yang di atas adalah konsep penjualan, kemudian yang di bawah adalah konsep pemasaran. Anda lihat di sini fokusnya kalau dalam penjualan adalah perusahaan, factory. Kalau dalam pemasaran adalah pasar sasaran, target market. Kemudian di konsep penjualan fokusnya adalah atau bermula dari atau memprioritaskan atau memperhatikan pada produk yang dihasilkan. Tapi kalau dalam konsep pemasaran adalah kebutuhan pelanggan atau kebutuhan konsumen. Kemudian cara yang dilakukan itu adalah dengan penjualan dan promosi kalau dalam konsep konsep penjualan. Kemudian dalam konsep pemasaran adalah pemasaran yang terintegrasi, terkoordinir tadi. Kemudian hasil akhirnya yang dituju atau tujuannya adalah keuntungan melalui volume penjualan. Itu kalau konsep penjualan. Jadi volume penjualan yang tinggi akan dianggap akan menguntungkan perusahaan yang tinggi juga. Itu dalam konsep penjualan. Tapi dalam konsep pemasaran itu adalah meraih keuntungan melalui kepuasan pelanggan atau kepuasan konsumen. Jadi keuntungan yang didapatkan perusahaan itu akan didapat apabila konsumen merasa puas. Nah, konsep yang terakhir adalah konsep berwawasan pemasaran bermasyarakat. Kalau tadi adalah konsep berwawasan pemasaran, ada pertanyaan. Memang dalam konsep berwawasan pemasaran tadi kan dia menyeimbangkan antara keuntungan perusahaan dengan kepuasan pelanggan atau kebutuhan pelanggan, kebutuhan konsumen. Tapi ada pertanyaan, apakah konsep pemasaran, konsep berwawasan pemasaran itu merupakan filosofi yang tepat atau cara pandang yang tepat yang dilakukan oleh perusahaan di mana zamannya banyak terjadi perusakan lingkungan, meledaknya jumlah penduduk, kemiskinan di mana-mana. Apakah filosofi itu tepat menggunakan konsep berwawasan pemasaran? Apakah perusahaan yang sudah berhasil memenuhi kebutuhan
konsumennya atau memberikan kepuasan kepada konsumennya itu sudah berbuat yang terbaik untuk kepentingan konsumen dan masyarakat dalam jangka panjang. Itu pertanyaan yang ditujukan pada konsep berwawasan pemasaran. Anda melihat mungkin contohnya gini, ada produk yang makanan, namanya hamburger. Hamburger itu adalah produk secara dari sudut pandang pelanggan atau konsumen, dia merasa terpuas dengan mengkonsumsi hamburger karena apa, rasanya enak. Tapi kalau kita lihat kepentingannya dalam jangka panjang, hamburger itu kan mengandung lemak yang tinggi sehingga akan meningkatkan kolesterol. Nah, kemudian juga air minum dalam kemasan. Air minum dalam kemasan itu saya yakin bahwa banyak konsumen yang butuh. Nah, konsumen yang butuh air yang praktis pasti terpuaskan dengan adanya air minum dalam kemasan. Tapi apakah kepuasan pelanggan ini juga diimbangi dengan adanya kepentingan masyarakat dalam jangka panjang? Mengingat bahwa air minum dalam kemasan, botol yang digunakan sekali pakai itu kan akan mengotori lingkungan dan dia butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa hancur. Berarti kepentingan masyarakat dalam jangka panjang belum diperhatikan dalam konsep berwawasan pemasaran. Nah, di sini muncul konsep berwawasan pemasaran bermasyarakat. Jadi dalam konsep ini, perusahaan menganggap bahwa tugas perusahaan itu adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran atau konsumen dan memenuhinya dengan lebih efektif dan efisien daripada saingannya dengan cara mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Jadi yang diseimbangkan tidak hanya keuntungan perusahaan dan kepuasan pelanggan, tapi di sini ada satu faktor lagi yang perlu diseimbangkan, yakni kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Jadi konsep ini menyeimbangkan 3 faktor. Yang pertama, keuntungan perusahaan. Yang kedua adalah kepuasan pelanggan atau pasar sasaran. Yang ketiga adalah kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Banyak perusahaan yang berkembang dengan baik melalui konsep berwawasan pemasaran bermasyarakat. Biasanya perusahaan ini menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk menanggulangi masalah lingkungan dan masyarakat. Mungkin ada yang pernah berkunjung di pusat oleh-oleh Krishna di Bali. Itu saya pernah ikut webinar di mana salah satu pemakalahnya atau penyajinya itu adalah owner dari pusat oleh-oleh Krishna. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Krishna itu dia menganut konsep berwawasan pemasaran bermasyarakat. Karena apa? Dia tidak hanya mementingkan keuntungan perusahaan dan kepuasan pelanggan, tapi dia juga melihat kepentingan umum, terutama kepentingan masyarakat di sekitarnya. Jadi pernah disampaikan oleh Pak Aji, pemilik dari Krishna itu, bahwa parkir yang ada di area dia, jadi itu murni area dia yang sekian hektar itu parkir diserahkan kepada masyarakat setempat, di mana disampaikan bahwa sebelum pandemi itu hasil parkirnya itu per bulan tidak kurang dari 40 juta. Nah, itu diserahkan pada masyarakat, tidak sepeser pun Krishna minta dari parkir itu. Anda lihat perkembangannya Krishna yang mula-mula dulu hanya berjual di emperan toko, sekarang bisa mempunyai pusat oleh-oleh yang paling besar di Bali dengan omsetnya per hari mungkin bisa sampai ratusan juta atau mungkin miliaran. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.